Ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mulai investasi, terutama di trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is The Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series. Dan di Forex Series ini gue melakukan hal yang tidak biasa, yaitu gue mau sharing sedikit perjalanan gue memulai untuk trading, terutama di trading Forex. Dan juga gue mau ngasih sedikit tips ya yang sudah pernah gue rasakan sebelumnya. Gue melakukan kesalahan apa, gue akan sharing di sini supaya kalian tidak melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama tentunya ya. Tapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker ya, kalau misalnya kalian mau trading forex, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit, teman-teman. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kalian bisa diskusi bareng dengan gue dan juga dengan teman-teman lain yang ada di grup tersebut, teman-teman. Oke, dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai transfer, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, gue akan mulai ya video ini itu dengan menceritakan awal mulanya gue gimana sih bisa masuk terjun ke dunia trading ya. Entah itu tradingnya pertama di saham, kemudian di forex, dan juga yang terakhir gue di cryptocurrency. Gue akan cerita sedikit ya, jadi video ini mungkin nggak tahu ya bakal panjang atau enggak, cuman gue akan cerita sebisa gue. Dan juga gue mau ngasih tips nih buat kalian ya, terutama buat kalian yang baru mau coba trading ya, baik itu mau trading saham, mau trading forex, maupun kalian mau trading crypto ya. Jadi gue mau kasih tips ke kalian apa saja yang gue sudah lakukan dulu ya, terutama kesalahan-kesalahannya, supaya nanti ke depannya kalau misalnya kalian mau trading, kalian tidak mengulangi kesalahan yang gue buat, oke? Jadi gue mulai dulu teman-teman, kenapa gue bisa trading ya. Jadi ini dimulai pada saat kurang lebih ya, kalau nggak salah SMA teman-teman ya. SMA itu gue baca satu buku ya, kalau misalnya kalian tahu bukunya dari Robert T. Kiyosaki, judulnya Cash Flow Quadrant. Nah di situ gue berkenalan dengan kata-kata yang namanya investor gitu ya. Jadi gue melihat di situ katanya seorang investor itu adalah kegiatan menghasilkan income yang sudah berada di top level, teman-teman ya. Yang pertama itu dia bilang kalau nggak salah tuh adalah employee, teman-teman ya. Kemudian ada self-employee seperti profesional, dan juga ada business owner, dan kemudian yang terakhir itu adalah investor, teman-teman ya. Yang mana kalau misalnya yang employee dan self-employee itu kalian menukar waktu kalian dengan uang. Tapi kalau yang business owner dan investor, kalian tidak menukar waktu kalian dengan uang, tetapi uang yang bekerja untuk kalian. Seperti itu kurang lebih ya. Nah itu membuat gue tertarik ya. Kalau misalnya yang business owner itu kurang lebih gue sudah mendapat gambaran, karena lingkungan gue sendiri pun banyak yang entrepreneur. Jadi gue sudah sedikit banyak belajar lah dari mereka gitu ya tentang entrepreneurship. Jadi kalau yang business owner itu gue tidak terlalu tidak terlalu tertarik gitu loh, karena sedikit banyak tadi gue bilang gue sudah tahu. Nah gue tertariknya dengan yang investor ini gitu ya. Yang investor ini gue sama sekali waktu itu, pada saat itu ya, waktu gue SMA, gue cuman tahu ya invest itu cuman di emas ya, terus di properti gitu-gitu ya. Gue nggak tahu ada yang namanya instrumen finansial seperti saham, kemudian ada forex, dan juga waktu itu belum ada kripto sih, cuman ada reksadana dan segala macam waktu itu ya. Nah gue mulai penasaran dan gue mulai menggali ya teman-teman, apa itu investasi segala macam. Dan gue menemukan ya investasi itu dibagi dua sebenarnya. Yang pertama itu investasi real, dan yang kedua investasi non real ya. Investasi real itu seperti seperti kita berinvest tapi barangnya kita bisa pegang gitu. Seperti kita beli emas ya, kita beli dolar, kemudian kita beli properti ya, kemudian kita buka bisnis, itu termasuk investasi real sebenarnya. Kemudian ada yang kedua, investasi non real. Non real itu yang kita menginvestasikan sesuatu tapi barangnya kita tidak bisa pegang atau intangible gitu ya. Yang pertama gue kenal waktu itu investasinya finansial itu yaitu deposito. Itu yang paling dekat dengan gue waktu itu ya, karena di bank-bank itu gue udah sering banget denger yang namanya deposito. Kemudian ada lagi yang namanya obligasi, kemudian ada namanya reksadana, ada namanya saham, ada namanya forex gitu. Gue nggak langsung terjun pada saat itu ya. Gue nggak langsung terjun coba, tapi gue riset dulu. Nah semakin gue riset teman-teman, semakin gue banyak baca buku lain ya, semakin gue banyak cari-cari info tentang investor segala macam. Itu membuat gue semakin tertarik. Kenapa? Karena
waktu itu gue ingat banget ya, gue lihat majalah Forbes teman-teman ya, dan gue ngeliat 100 orang terkaya ya, itu dari peringkat 50 sampai ke nomor 1, mereka melakukan investasi saham ya atau stok ya. Jadi gue melihat, wah ini orang-orang kaya ini melakukan investasi saham semua nih ya, berarti ini dalam pikiran gue waktu itu adalah saham itu bisa menjadi media gue atau menjadi kendaraan gue untuk menjadi seorang milioner atau bilioner gitu ya. Waktu itu pemikirannya memang masih polos, cuman itu adalah pemikiran pertama kenapa gue mau terjun di dunia trading dan investasi. Kemudian yang kedua alasannya adalah waktu itu gue ngelihat orang-orang yang sudah berumur ya, sudah pensiun tentunya ya, mereka masih bisa menghasilkan uang ya, jadi itu yang membuat gue menarik juga. So memang tujuan gue itu adalah yang pertama ya memang untuk menjadi kaya ya, jelas. Yang kedua itu gue pengen pensiunnya tuh enak gitu ya, jadi pada saat gue udah tua nanti, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, tenaga udah nggak ada ya, seenggaknya gue masih bisa pakai pikiran gue untuk menghasilkan uang. Nah itu makanya gue belajar yang namanya trading. Jadi cikal bakalnya gue belajar trading dan investasi itu adalah mempersiapkan diri untuk pensiun ya. Walaupun itu waktu itu gue masih berumur ya 18 tahun ya, 18-19 tahun, tapi gue udah berpikirnya kayak kejauhan sih sebenarnya, kayak kejauhan. Yang paling dekat waktu itu adalah gue sebenarnya pengen punya uang aja sendiri, itu ya, itu tujuan utamanya. So singkat cerita dari situ gue mulai terjun investasi. Gue ingat banget gue terjun investasi itu tahun 2008 teman-teman. Tahun 2008 itu adalah tahun pertama gue berinvestasi, dan waktu itu adalah instrumennya saham kebetulan. Itu gue nggak ada apa ya, belajarnya pun sendiri ya, cuman dari internet waktu itu ya 2008. Terus YouTube belum ada yang tutorial banyak seperti sekarang ya. Waktu itu gue mencarinya agak sulit ya, tapi bahan yang gue dapat waktu belajar di internet itu adalah dari Google sebenarnya ya. Gue belajar dari Google, dari buku-buku teman-teman ya, buku-buku yang gue beli di Gramedia gitu ya. Terus kemudian buku-buku yang gue download secara gratis di PDF-nya itu di internet banyak ya. Gue melakukan itu teman-teman ya. Karena apa? Karena waktu itu gue nggak punya modal untuk belajar ya. Karena waktu itu gue masih baru lulus SMA gitu ya, masuk kuliah, dan gue masih belum ada modal apa-apa waktu itu. Dan waktu gue investasi saham pun, itu gue ingat banget gue masukin duit tabungan gue yang udah gue tabung beberapa lama ya, dari duit-duit jajan ya, kemudian dari duit-duit hari raya seperti itu gue kumpulin, terus gue masukin saham. Waktu itu pertama kali gue invest ya, itu adalah 5 juta rupiah teman-teman di salah satu sekuritas teman-teman ya. Waktu itu sekuritasnya namanya e-trading. Kalau misalnya kalian pada zaman itu tahu tentang e-trading ya, kalian bisa komen di bawah ya. Sekarang udah berubah menjadi Daiwo namanya. Nah, dulu gue masuk e-trading ya, 5 juta waktu itu ya, e-trading. Waktu itu e-trading kalau nggak salah 10 juta deh minimal ya. Tapi gue tuh berdua ya, gue tuh joinan berdua sama kakak gue. Jadi gue 5 juta seperti itu. Nah, ya singkat cerita sih, saham pertama ya yang gue beli waktu itu adalah, ingat banget ya, CTRA teman-teman, Citra ya. Waktu itu gue beli di harga 200 sampai 300 perak ya, gue lupa. Dan waktu itu sempat naik ke 8% ya. Tapi pada saat 8% itu langsung timbul krisis teman-teman ya. Market crash 2008 ya, mortgage itu ya kalau misalnya kalian tahu ya. Dan langsung itu semua sahamnya langsung turun ya. Dan ya waktu itu saham gue juga kena turunnya tuh waktu itu sampai 20% lebih ya. Tapi waktu itu gue nggak kenapa-napa, karena yang gue invest tuh nggak terlalu gede ya, 5 juta doang waktu itu. So gue nggak pusing sebenarnya ya. Cuma waktu itu gue belajar, oh ternyata saham itu nggak gampang ya, saham itu tuh susah juga ya trading ya. Nah dari situlah gue mulai menggali apa aja sih yang bisa gue pelajari supaya gue tuh tradingnya bisa lebih maksimal. Nah dari situ gue mulai mengenal yang namanya analisa fundamental itu apa, analisa teknikal itu apa. Itu semua secara otodidak teman-teman ya. Gue belajar sendiri dari buku secara otodidak full ya. Nah singkat cerita dari 2008 sampai 2011 waktu itu gue masih naik turun, yang ujung-ujungnya nggak profit teman-teman ya. Ujung-ujungnya itu kalau nggak salah tuh cuma profit 100 ribu apa 200 ribu gitu ya. Ya itu gue anggap nggak profit karena dalam waktu yang lama ya teman-teman ya. Nah di 2011 gue ketemu atau gue berkenalan dengan yang namanya Forex. Waktu itu gue dikenalin sama teman gue yang sudah duluan untuk trading Forex. Dan dia waktu itu sudah dapat profit puluhan juta teman-teman ya. Dengan cara tiba-tiba dia nraktir gue makan, mau bayarin segala macam. Terus gue tanya, lu kok tumben banget mau bayarin makan, kenapa nih gitu. Dia bilang, gue abis dapat profit dari trading. Hah? Trading apa? Trading saham? Bukan, kata dia. Gue tradingnya tuh Forex. Gue tradingnya gold. Apa tuh Forex gold? Waktu itu gue masih kurang familiar. Gue udah tahu itu ya.
trading yang namanya future segala macam, tapi gue belum familiar sama sekali. Jadi waktu itu gue tanya dia, gue sedikit tertarik ya. Nah pada saat itu gue melihat keuntungan yang sangat besar dan gue akhirnya tergiur untuk coba. Dan pada saat itu gue di broker lokal teman-teman, yang mana gue depositnya tuh harus $10.000. Dan waktu itu karena gue nggak punya uang, akhirnya gue bilang ke orang tua gue, dan orang tua gue juga bilang, oh ya udah kalau misal memang bisa profit segitu, coba aja gitu. Dan akhirnya gue coba, dan ya inilah kesalahan pertama teman-teman ya. Kesalahan pertama, kalian jangan pernah percaya ya sama orang yang sudah yang nunjukin profitnya segala macam. Walaupun dia profit gede, tapi kalau misalnya kalian itu belum ngerti apa-apa tentang dunia forex, tentang dunia trading, kalian belum tahu ilmunya, kalian belum mengerti sistemnya seperti apa, kalian jangan nyemplung, teman-teman, jangan nyemplung pakai duit asli. Udah itu aja ya. Itu kesalahan pertama gue, itu adalah gue gak ngerti apa-apa tapi gue berani invest, langsung nyemplung 100 juta rupiah, $10.000 waktu itu di fixed rate ya. Fixed rate-nya tuh di 10.000 per dolarnya. Tanpa ngerti apa-apa, teman-teman. Dengan asumsi gue cuman melihat teman gue yang sudah cuan puluhan juta ya. Itu kesalahan pertama. Jadi singkat cerita, setelah gue nyemplung di forex, seminggu, nggak nyampe seminggu, 2 minggu ya, 2 minggu kemudian, waktu itu gue tradingnya gold ya, dan gue beli, waktu itu kan euforianya tuh gold akan naik terus ke atas, teman-teman. Waktu itu di harga 1.700-an, ingat banget ya. 1.700-an, orang-orang, semua broker, semua marketing pada bilang, udah bye-bye, gold tuh akan naik terus, nggak akan turun. Kalau misalnya turun kita beli lagi. Singkat cerita, gue nggak ngerti apa-apa, jadi gue ngikutin mereka ya, tanpa gue tahu teknikalnya seperti apa dan segala macam. Gue cuma ngikutin mereka aja. Ya akhirnya nggak lama setelah itu goldnya crash, teman-teman ya. Goldnya crash, dan dana gue yang 10.000 dalam waktu 2 minggu itu berkurang langsung jadi tinggal, kalau nggak salah tinggal 5.600, teman-teman. Jadi gue tuh loss sekitar 4.400 dalam waktu 2 minggu. Yang mana itu duitnya bukan duit gue, teman-teman ya. Itu duit orang tua gue, dan gue bingung banget waktu itu ya. Dan temen gue yang ngajakin gue, bukan yang ngajakin, yang memperkenalkan gue, waktu itu juga loss ya. Dia untung, sudah untung waktu itu 200 juta, tapi loss berkali-kali sampai lossnya tuh jadi 600 jutaan, teman-teman ya, kalau nggak salah ya, tapi gue udah lupa, kurang lebih segitu ya. Jadi intinya tuh dia udah loss 600 juta, bukannya profitnya hilang plus lossnya 600 juta gitu. Dan dia akhirnya quit, teman-teman ya. Akhirnya quit, dia bilang forex ini bisnis setan lah apa segala macem, nggak akan menghasilkan, ini tipu-tipu segala macem. Singkat cerita seperti itu. Dan gue bingung ya, gue mesti ngapain tuh, gue bingung. Akhirnya gue bilang ke orang tua gue, dan orang tua gue malahan nggak marah ya. Dia cuma bilang ya udahlah, makanya lain kali tuh kalau misalnya apa-apa belajar gitu loh. Bukannya masalah uangnya, tapi tanggung jawab gue sebenarnya sih, tanggung jawab gue terhadap orang tua gue, yang mana waktu itu dia malahan nggak marah, malah bilang belajar lagi kayak gitu ya. Nah itu malah makin bikin beban gue berat ya. Karena apa? Karena harusnya gue tuh dimarahin ya, karena gue bisa menghilangkan uang yang nggak sedikit buat gue waktu itu ya. Karena kelalaian gue sendiri gitu loh, karena kelalaian gue, dan gue tidak ngerti apa-apa tapi gue main langsung nyemplung aja. Itu gue anggap kesalahan gue full ya. Dari situ teman-teman, dari kejadian itu gue berpikir gini loh, gue sempet down ya, gue down banget sampai sekitar 6 bulan ya, 6 sampai 7 bulan gue stres lah, ibaratnya stres, makan gak enak segala macam ya. Apalagi seminggu pertama ya, itu gue nggak bener-bener makan gak nafsu ya, tidur nggak bisa gitu ya, karena itu gue udah trauma banget ya, gue kena banget mentalnya waktu itu, psikologi gue tuh udah kena banget. Dan pada saat itu setelah 6 bulan gue down gitu ya, akhirnya gue berpikir gini loh, pada saat itu kalau misalnya gue berada di posisi yang salah, kenapa gue nggak bisa berada di posisi yang benar? Waktu itu kan gue nge-buy gitu open posisinya, kenapa gue nggak bisa berada di posisi sell-nya? Itu yang gue pikirin ya. Berarti ada yang salah dari gue, karena gue nggak ngerti. Kalau gue ngerti, gue mungkin bisa aja ada di posisi sell, yang mana gue waktu itu bisa profit 4.000 gitu justru ya. Jadi gue bukannya loss 4.000, tapi gue malah profit 4.000. Nah dari situlah gue mulai belajar secara lebih serius, teman-teman. Gue mulai cari referensi yang lebih serius segala macam. Singkat cerita, pada akhirnya di tahun 2013-2014 gue diperkenalkan dengan salah satu lembaga edukasi yang menurut gue itu membantu gue dan sangat-sangat merubah perjalanan trading gue gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu, Astronaci itu adalah lembaga edukasi yang pertama kali ya, yang benar-benar gue belajar di situ secara formal gitu ya, secara
bener gitu. Maksudnya bener tuh ada mentornya segala macam gitu ya. Waktu itu gue ikut program CAT ya. Nah program CAT selama 1 tahun seperti kuliah ya. Dan waktu itu gue juga nggak langsung nggak langsung join gitu ya. Gue melihat dulu apa sih sebenarnya yang diajarin sama mereka gitu ya. Dan pada situ gue tertariknya dengan financial astrology. Apa nih gitu ya, financial astrology kok investasi dihubungin sama astrologi. Nah itu yang membuat gue tertarik. Singkat cerita gue masuk 1 tahun gue pelajari. Nah itu merubah pandangan gue tentang trading. Kenapa? Karena di sana gue diajarkan ternyata tuh trading nggak sesimpel yang kalian kira. Ternyata tuh trading tuh nggak segampang itu. Trading itu tuh banyak ya, banyak tekniknya segala macam ya. Dan itu harus kalian pelajari semua ya. Nah dari situ lulus CAT, gue menjadi lulusan terbaik di CAT dan gue menjadi pengajar sampai sekarang juga gitu ya. Dan dari situ gue nggak berhenti belajar, gue terus menggali ya, terutama tentang hal-hal yang gue pengen dalemin seperti price action misalnya ya. Dari CAT gue mulai belajar lagi di luar teman-teman ya, di mentor-mentor yang ada di luar ya, yang nggak ada di Indonesia. Gue belajar tentang price action segala macam gitu ya. Dan akhirnya membawa gue ke pemikiran bahwa ternyata trading itu walaupun banyak tekniknya, tapi kalian harus bisa trading sesimpel mungkin. Karena apa? Karena ujung-ujungnya tuh back to basic ya. Jadi di pelajaran kedua teman-teman ya, kalau misalnya kalian trading ya, jangan mempersulit sesuatu ya. Jangan mempersulit dengan teknik-teknik yang terlalu ribet teman-teman. Kalian penuhin semua layar kalian dengan indikator atau segala macam. Jangan ya. Make it simple. Kenapa? Karena semuanya itu back to basic. Market itu bergerak back to basic teman-teman ya. Jadi kalian cukup pelajari tentang trennya seperti apa ya, tentang price action-nya, tentang support resistance-nya di mana. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Selebihnya apa? Selebihnya adalah mindset teman-teman ya. Jadi pelajaran ketiga adalah mindset kalian, oke? Kalian harus punya mindset tuh jangan jangan kalian tuh pengen cepat kaya ya. Dulunya salahnya gue itu adalah gue juga trading tuh pengen cepat kaya. Itu yang membuat gue hancur. Makanya gue bisa bilang ke kalian di sini, kalau misalnya ke depannya kalian mau mulai trading, kalian jangan punya mindset seperti itu. Kalian harus punya mindset yang bagus. Ini adalah bisnis teman-teman, jadi jadikanlah ini bisnis ya. Trading itu adalah bisnis, jadi kalian harus punya plannya seperti apa. Kalian harus punya target growth-nya itu berapa per bulan. Dan jangan terlalu muluk ya, jangan kalian minta 1 bulan tuh 100%, 200%. Kalian coba aja targetin dulu yang masuk akal. 1 bulan 15%, 1 bulan naik lagi 20%. Growing pelan-pelan teman-teman ya. Jadi itu adalah mindset yang benar dalam trading. Nah setelah itu, setelah kalian punya punya mindset yang bagus ya, kalian punya pemahaman tentang market yang jelas, punya ilmunya ya. Finalnya ya, kalian harus punya role model teman-teman ya, punya role model, punya mentor seenggaknya yang bisa bisa membimbing kalian tuh benar gitu loh. Jadi untungnya punya mentor apa ya? Seperti saya waktu itu di CAT, saya punya mentor Pak Gemma tentunya. Dan yang saya dapat adalah dengan adanya mentor ya, jadi saya nggak perlu melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya saya lakukan dulu sebelum saya mendapat pelajaran. Jadi saya bisa belajar dari mentor saya gitu loh. Itu yang saya bilang kenapa kalian harus punya mentor teman-teman, seperti itu ya. Nah intinya trading itu ya, saya ulangi lagi teman-teman, intinya trading itu adalah sesuatu yang kalian harus anggap serius, kalian anggap bisnis. Jangan asal kalian klik-klik aja ya. Terutama di forex ya. Di forex itu kan sebenarnya tidak terlalu rumit ya mekanismenya. Kalian tinggal klik buy atau klik sell. Tapi kalian harus pikirkan sebelum kalian klik buy atau klik sell itu banyak sekali pertimbangan yang kalian harus pikirkan. Terutama dari segi tekniknya seperti apa, teknik entry-nya bagaimana. Yang kedua dari manajemennya seperti apa. Kalian punya money management bagaimana. Kalian punya risk management bagaimana. Risk rewardnya seperti apa. Seberapa besar kalian mau TP, seberapa besar kalian mau SL. Itu semua kalian harus pikirkan kan, dan kalian harus bikin plannya gitu ya. Dan terakhir teman-teman ya, yang merubah trading saya itu paling berasa itu adalah jurnal teman-teman ya. Jadi setiap apapun ya, posisi apapun yang kalian ambil di dalam trading forex, sebenarnya trading apapun sih, saham boleh, forex boleh, kripto, tapi di sini saya ngomonginnya forex ya. Posisi apapun yang kalian ambil di forex, kalian catat teman-teman ya. Catat di mana terserah, di buku kayak ini saya punya notes seperti ini teman-teman ya. Nah notesnya seperti ini ya. Ini isinya notes itu tuh catatan di mana saya tuh tradingnya apa, reasonnya apa. Saya bikin trading journal di sini seperti diary teman-teman ya. Seperti bikin diary tapi untuk trading kayak gitu. Entah kalian mau catatnya di iPad kayak di buku kayak terserah. Tapi kalau saya
lebih prefer di buku tulis ya, dengan pulpen dan juga dengan notebook seperti ini. Kenapa? Karena sensor motoriknya lebih bekerja dan saya lebih cepat ingat apa yang saya lakukan dalam trading seperti itu. Oke, jadi itulah pengalaman saya gimana saya bisa mulai trading saham, kemudian forex, dan yang terakhir kripto ya. Kalau kripto saya mulai dari tahun 2016, 2017, dan itu saya mulainya dari mining, teman-teman ya. Saya mining dulu. Dan di situ saya melakukan kesalahan juga ya. Saya berpikir bahwa mining itu tidak menguntungkan, lebih baik di tradingkan. Jadi kalau misalnya kalian punya pikiran buat mining Bitcoin atau mining cryptocurrency apapun ya, kalian pikirin 2 kali ya. Kenapa? Karena menurut saya lebih baik modal untuk bikin mesinnya itu yang nggak murah itu ya modalnya. Kalian jadikan modal untuk trading aja di kripto. Itu hasilnya akan lebih bagus daripada kalian mining gitu ya. Karena mining itu capek bikin mesinnya, capek nungguinnya, capek maintenance-nya, daripada kalian cuma beli koin aja terus kalian tinggalin, nanti koinnya naik terus kalian bisa ambil. Itu sih pelajarannya ya teman-teman ya. So itu yang mau gue bagiin ke kalian teman-teman. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari pengalaman gue dari mulai pertama kali trading sampai sekarang. Intinya jangan berpikiran trading itu untuk cepat kaya. Kalian harus pikirin seperti bisnis. Dan sebelum kalian terjun, kalian harus pahami dulu semuanya, segala sesuatunya. Kalian harus riset dulu ya. Biarin jangan dengerin kata orang kalau misalnya lu kelamaan, lu kebanyakan mikir segala macam. Biarin teman-teman ya. Di forex itu bertindak terburu-buru tuh nggak berlaku teman-teman ya. Kalian akan mati sendiri nantinya, percaya sama saya. Oke? So itu yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX. Ada linknya di bawah kalian untuk daftar. Di situ bisa klik link tersebut dan kemudian kalian bisa gunakan kode promo untuk deposit, mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah juga. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram dan lain-lain, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, hati-hati, itu adalah penipuan. Kalian jangan sampai transfer teman-teman. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, teman-teman. Oke? Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.